Sudah nampak PPT-nya, silahkan bisa dimulai Mbak Ananda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Baik, alhamdulillah semuanya sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama di tema 6 tentang cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, dan pembelajaran keempat. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang akan memimpin berdoa pada kesempatan kali ini? Saya Bu. Ya, baik Mbak, monggo dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak, sudah berani untuk memimpin berdoa. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada jargon semangat. Kita akan menyanyikannya bersama-sama. Yang pertama ini, ketika nanti Ibu bertanya, selamat pagi, kalian menjawab, pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, kita hebat. Kemudian Ibu tanya lagi, are you ready? Kalian jawab, yes, I am ready. Begitu ya anak-anak, bisa kita coba? Ya Bu. Ya, oke. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat, kita hebat. Oke, are you ready? Yes. Oke, terima kasih anak-anak, ini sangat bersemangat sekali untuk pembelajaran pada pagi ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui kegiatan mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan temannya, siswa mampu mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang di sekitarnya dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan membuat kesimpulan dari kegiatan bertanya, siswa mampu menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu memberi contoh sikap toleran dalam keragaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mencari informasi dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan manfaat keberagaman karakteristik individu yang ada di lingkungannya. Baik, untuk mengawali pembelajaran agar kita lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyi bersama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ikut proklamasi, sedia bergabung. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, yang selanjutnya coba kita amati gambar Garuda Pancasila. Dari gambar Garuda Pancasila ini, maka anak-anak bisa melihat Garuda Pancasila itu terdiri dari bagiannya ada apa saja ya? Saya Bu. Ya, ada Kepala, leher, sayap, ekor, dan kaki Bu. Ya, betul sekali anak-anak. Nah,
Ya, pada gambar Garuda Pancasila ini ada bagian dari kepala, leher, sayap kanan, sayap kiri, kaki, ekor, dan juga ada perisai. Nah, untuk di bagian kakinya ini ada tulisan yang dicengkram oleh Garuda Pancasila ini, tulisannya apa ya? Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Ya, betul sekali. Tulisannya adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, berkaitan dengan lambang Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal ini, kita akan mempelajari bersama mengenai suku bangsa yang ada di Indonesia. Yuk mari kita tebak gambar yang pertama. Yang Ibu lingkari ini adalah suku mana? Ada yang tahu? Suku Dayak, Bu. Ada suku Batak. Betul. Nah, Kemudian untuk yang pertama yang ini dengan riasan di kepalanya yang ada bulunya ini adalah suku Dayak. Kemudian yang kedua yang ini yang ada pakai baju ungu dari suku mana ya? Batak, Bu. Batak, Bu. Betul sekali, dari suku Batak. Kemudian yang ketiga, yang ini, Gorontalo, Bu. ya betul sekali dari suku Gorontalo. Nah selanjutnya yang di sini yang di telinganya menggunakan bunga kamboja. Bali, Bu. Bali, Bu. Ya betul dari suku Bali. Kemudian yang di sebelahnya, Suku Asmat, Bu. suku Asmat. Kemudian yang di sebelah kanan, paling kanan, Suku Tengger Madura, Bu. iya betul sekali. Dan yang terakhir yang di paling bawah adalah suku Jawa, Bu. Jawa. Jawa. Pinter sekali anak-anak semuanya. Nah, mari kita lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan dari gambar tadi nih. Yang pertama, apakah perbedaannya? Nah, dari gambar ini tadi, perbedaannya apa ya? Aksesoris Ya, Bu. kepala, Bu. Pakaiannya beda-beda dari masing aksesoris, kemudian arti atau makna dari pakaiannya, Bu. Iya, betul sekali, pintar. Nah, dari perbedaan yang bisa kita lihat dari gambarnya adalah pakaian daerah masing-masing itu berbeda-beda. Kemudian, ada riasan kepalanya yang juga berbeda-beda. Tentu saja ini berpengaruh pada makna atau arti dari pakaian adat masing-masing daerahnya. Nah, yang kedua nih, apa ciri khas dari masing-masing daerah? Yuk kita sebutkan dari yang pertama, dari suku Dayak. Nih, suku Dayak ini kita amati ciri khasnya apa ya? Riasan kepala dengan tambahan bulu, Bu. Ya, betul sekali. Untuk yang suku Dayak ini, di kepalanya riasannya ada bulunya, sedangkan yang di daerah lain tidak ada. Kemudian yang kedua ini yang suku Batak. Ciri khasnya apa ya yang membedakan? Riasan dengan kain. Iya, betul sekali. Untuk yang suku Batak ini, riasan di kepalanya menggunakan kain, baik yang putra maupun yang putri. Kemudian yang ketiga ini yang dari suku Gorontalo. Ciri khasnya apa ya? Riasan kepala dari kain untuk laki-laki dan Iya. menggunakan kain kerawo untuk bagian bawah, Bu. Iya, betul sekali. Jadi di Gorontalo itu ada namanya kain khas dari sana yaitu kain kerawu yang digunakan di bagian bawahnya ini yang bagian merah baik putra maupun putri itu sama-sama menggunakan kain yang sama. Untuk yang selanjutnya ini suku Bali. Bisa dilihat ciri khasnya yang membedakan dari daerah lain apa ya? Ikat di bagian pinggang, Bu. Kemudian Iya, betul. memakai bunga kamboja di telinga sebelah kanan. Ya, betul. Pintar sekali Mbak Ratna. Bisa dilihat ya ini dari gambarnya. Ada ikat ini di bagian pinggang sampai ke sebelah dada. Baik putra maupun putri juga menggunakan. Nah, ditambah lagi ada bunga kamboja yang digunakan di telinga sebelah kanan. Kemudian yang selanjutnya ini suku Asmat nih yang membedakan dari suku-suku lainnya. Pakaiannya terbuka, Bu. Betul, pakaiannya lebih terbuka. Tidak memakai hiasan kepala, Bu.
Tidak memakai baju, Bu. Iya betul, tidak ada hiasan kepalanya. Kemudian memang pakaiannya lebih terbuka dan juga eh, pakaian adat dari suku Asmat ini menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari alam. Nah ini pakaian di bagian bawah, bagian celana yang digunakan untuk putranya ini terbuat dari kulit labu yang sudah dikeringkan. Jadi yang membedakan kalau di daerah lain itu menggunakan kain, tapi di suku Asmat ini menggunakan bahan-bahan dari alam. Kemudian yang selanjutnya ini kita bergeser ke suku Tengger Madura. Yang menjadi ciri khas di sini apa ya? Menggunakan rias kepala, Bu. Ya, betul sekali. Baik putra maupun putri menggunakan rias kepala juga. Nah, yang terakhir ada suku Jawa. Yang paling ciri khas di suku Jawa itu apa ya? Kain batik dan pelangkon, Bu. Iya, betul. Kain batik yang digunakan untuk bagian bawahnya baik putra maupun putri dan juga untuk putra menggunakan belangkon. Nah, yang membedakan juga di sini yang suku Jawa kita menggunakan keris untuk diletakkan di pakaian adatnya, sedangkan di suku Madura ini diletakkan di bagian belakang dan juga yang suku Jawa ini kita menggunakan roncean bunga melati untuk menambah aksesorisnya. Nah, pertanyaan 2 sudah nih, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Coba nih ada yang berani nggak menceritakan pengalaman kalian saat menggunakan pakaian adat kalian masing-masing? Ya, ada yang berani? Saya, Bu. Ya, monggo Mbak. Saya menggunakan pakaian daerah saat peringatan Hari Kartini, Bu. Wah, bagus sekali. Jadi memang ada beberapa momen-momen, beberapa event sekolah yang kita harus menggunakan pakaian adat masing-masing. Coba ada lagi nggak nih? Saya, Ya, Bu. Bu. Ya, boleh. Monggo Mbak, yuk gantian. Saya sering menggunakan pakaian daerah saya setiap Kamis Pahing, Bu. Oh iya, bagus sekali. Setiap Kamis Pahing berarti itu dari Jogja ya, Mbak? Iya, Bu. Iya, betul sekali. Jadi setiap Kamis Pahing memang beberapa daerah, terutama khususnya Jogja, menggunakan pakaian adat untuk melestarikan dan juga mengenalkan kepada masyarakat umum bahwasanya ini loh pakaian adatnya Jogja, seperti itu ya. Mungkin ada satu lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, boleh, monggo Mbak. Saya pernah mengikuti karnaval dan menggunakan pakaian daerah saya, Bu. Oke, bagus sekali. Selain kita bangga memiliki pakaian adat yang beragam, kita tentunya juga memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwasanya Indonesia itu sangat kaya. Hanya dari pakaian adatnya, dari masing-masing daerah itu pun sudah berbeda-beda dan tentunya masing-masing mempunyai makna ataupun pesan dari pakaian adatnya tersebut. Nah, yang selanjutnya kita lihat gambar yuk. Pulau apakah ini? Ada yang tahu? Sumatera, Bu. Sumatera, Bu. Ya, betul sekali. Ini adalah Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ini juga banyak sekali suku bangsa yang ada. Nah, di sini ada beberapa contoh pakaian adat dari masing-masing daerahnya. Ada ulos dari Sumatera bagian utara. Kemudian yang selanjutnya ada Bundo Kaduang dari Sumatera bagian barat. Nah, Sumatera bagian barat. Kemudian yang selanjutnya ada Ayasan Gede dari Sumatera Selatan. Sumatera bagian selatan. Sumatera bagian selatan ya. Kemudian ada Tulang Bawang dari Lampung. Yang selanjutnya ada Tuluk Danga dari Kepulauan Riau. Dan kemudian kita lanjut ke pulau sebelahnya. Nah, pulau apakah ini? Kalimantan, Ibu. Kalimantan, Ya, Bu. betul sekali. Sudah ada tulisannya ya bahwa ini adalah Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Kalimantan sendiri juga memiliki banyak suku bangsa dan juga pakaian adat yang berbeda-beda. Nah, untuk yang ada di Kalimantan Utara itu ada Ta'a dan Sapei Sapak dari Kalimantan Utara. Kemudian dari Kalimantan Timur, pakaian adatnya bernama pakaian Kustin.
Kemudian ada pakaian upak nyamu dari Kalimantan Tengah, pakaian Bagajah Kamuling Baular Lulut dari Kalimantan Selatan, dan juga di sini ada dari Kalimantan Barat, ada pakaian King Bibinyi dan King Baba yang digunakan laki-laki dan perempuan. Untuk yang selanjutnya kita bergeser ke pulau apa ya ini ya? Pulau Jawa, Bu. Jawa, Ibu. Ya, betul sekali. Pulau kecil yang memanjang adalah Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa sendiri juga terdapat banyak suku bangsa yang tentunya memiliki keragaman pakaian adatnya masing-masing. Di sini ada dari Banten namanya pakaian pangsi. Kemudian ada pakaian Betawi dari DKI Jakarta. Ada kebaya Sunda dari Jawa Barat. Dan juga ada Kesatria Ageng dari daerah istimewa Yogyakarta. Atau lebih dikenalnya sebagai kebaya keraton. Dan juga ada pesaan dari Jawa Timur atau dari bagian-bagian Madura. Kita bergeser lagi ke pulau apakah ini? Pulau yang sangat kecil. Bali, Bu. Ya, betul sekali, pulau Bali, kecil Bu. namun dengan wisata yang sudah sampai ke mancanegara, yaitu adalah Pulau Bali. Nah, Pulau Bali ini pada umumnya menggunakan pakaian adat yaitu safari dan kebaya yang digunakan laki-laki dan perempuan yang biasanya digunakan pada saat upacara adat ataupun saat beribadah. Kita bergeser lagi, pulau apakah ini? Sulawesi. Sulawesi, Bu. Ya, betul sekali, Pulau Sulawesi. Di sebelahnya Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Sulawesi juga terdapat banyak sekali suku bangsa dan pakaian adatnya. Di sini ada laku tepu dari Sulawesi Utara, ada Lipa Sakti Mandar dari Sulawesi Barat, kemudian ada Ngembe dari Sulawesi Tengah, ada Kinawo dari Sulawesi Tenggara, dan ada Baju Bodo dari Sulawesi Selatan. Nah, masih ada pulau nih, pulau apakah ini? NTB dan NTT, Bu. Iya, betul sekali. Di sini ada Pulau Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk pakaian adatnya sendiri adalah pakaian adat suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat, seperti yang digunakan oleh Bapak Presiden kita, dan juga ada pakaian adat dari Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk pulau yang terakhir, pulau apakah ini yang berada di paling timur? Papua, Bu. Iya, betul sekali, ada Pulau Papua. Nah, untuk Pulau Papua sendiri, ada pakaian adat bernama Ewer dari Papua Barat, dan juga ada Koteka dari Papua, Provinsi Papua. Nah, bisa dilihat kalau untuk pakaian adat di Papua ini menggunakan bahan-bahan dari alam, dari serat-serat alam, dan juga pakaiannya lebih terbuka daripada daerah-daerah yang lainnya. Nah, dari beberapa contoh yang sudah kita pelajari bersama, tentunya kita melihat ternyata ada banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia yang hanya dilihat dari salah satu sudut pandang, yaitu pakaian adat. Lalu bagaimana cara kita untuk menghadapi keragaman yang ada ini, yang ada di Indonesia? Kita harus bagaimana nih sebagai siswa agar keragaman ini menjadi salah satu ciri khas ataupun kekayaan yang ada di Indonesia. Ada yang tahu nggak ya nih caranya bagaimana? Tidak Saling membeda-bedakan, Bu. menghargai sesama teman, Bu. Ya, boleh. Kemudian, Toleransi, menjaga kerukunan. ya betul sekali. Nah, di Tolong sini, menolong sesama teman, Bu. ya betul sekali, Mbak. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Cara kita menghadapi keragaman di Indonesia itu yang utamanya adalah toleransi, yaitu kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita, dimulai dari perbedaan suku agama, suku budaya, adat, istiadat, maupun yang lainnya. Nah, kemudian dengan tidak membeda-bedakan sara, suku, agama, ras, dan adat istiadat itu tadi. Kita memang berbeda, namun kita tidak perlu membeda-bedakan. Dengan cara kita saling menghargai.
ketika ada perbedaan dari warna kulit, dari pakaian adat, ataupun yang lainnya, kita harus tetap saling menghargai, tidak boleh saling menjatuhkan ataupun membeda-bedakan. Nah, ketika kita sudah saling menghargai, tentunya kita juga harus menjaga kerukunan. Ketika ada perbedaan, tidak perlu kita perdebatkan ataupun kita bahas terlalu panjang, yang nantinya akan menjadi sebuah permasalahan. Seperti itu ya anak-anak, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Seberapa pentingkah toleransi terhadap keberagaman itu? Menurut kalian, toleransi itu penting tidak untuk Sangat menghadapi penting, sebuah Ibu. keberagaman? Ya, Memang memang iya betul sekali. Toleransi itu sangat penting untuk bagaimana cara kita menghadapi keberagaman itu. Nah, di sini ada Edo. Edo mengatakan bahwa toleransi itu sangat penting untuk menghadapi sebuah keberagaman di Indonesia. Mengapa penting? Edo berpendapat bahwa jika kita tidak saling bertoleransi, maka Indonesia akan terpecah belah. Nah, betul sekali seperti yang dikatakan Edo, bahwa apabila kita tidak bertoleransi, kita tidak saling menghargai, Indonesia itu yang kaya akan keberagaman ini bisa terpecah belah. Kemudian yang selanjutnya ada Ani. Nah, Ani juga mengatakan bahwa apabila toleransi tidak ada, maka Indonesia itu tidak akan maju. Mengapa demikian? Nah, karena bisa terjadi banyak peperangan dan juga permusuhan. Dan kekayaan Indonesia yang berupa pakaian adat, rumah adat, makanan khas, bahasa, agama, dan lain sebagainya itu justru akan hilang karena kita tidak bisa saling bertoleransi dan juga terjadi banyak peperangan ataupun permusuhan. Nah, sudah sampai ke bagian akhir, bagian kesimpulan. Yang pertama dapat kita simpulkan nih bahwasanya Indonesia itu terdiri atas banyak sekali pulau. Nah, dari masing-masing pulau ini juga memiliki keberagaman suku yang berbeda-beda dan beragam. Kemudian, maka dari itu, sebagai warga negara, kita harus saling bertoleransi untuk menghadapi keberagaman ini agar tetap terjaga dan tidak terjadi permusuhan atau perpecahan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. tidak, Bu. Belum, Bu. Oke, sudah paham ya? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian mengenai keberagaman suku bangsa di Indonesia, di sini ada tugas untuk silahkan kalian membuat cerita pendek tentang beragam suku yang berada di tempat tinggal kalian masing-masing. Misalkan kalian tinggal di Jawa, nah ada apa saja suku yang ada di daerahmu? Kalian ceritakan dalam sebuah cerita pendek ya. Kemudian ditulis dalam satu lembar saja. Dikumpulkan pada hari Senin di WhatsApp group. Dari tugasnya semuanya sudah jelas? Sudah, Ibu. Ya, baik. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar bersama pada pagi hari ini? Apakah kalian senang atau senang sekali? Senang sekali, Ibu. Senang sekali. Baik. Terima kasih ya anak-anak, kalian merasa senang dan semoga ilmu yang kita pelajari bersama-sama pada kesempatan kali ini sangat bermanfaat dan bisa kalian implementasikan nih di lingkungan kalian. Misalkan ada perbedaan dari agama atau warna kulit dan sebagainya, kalian bisa menerapkan toleransi itu. Nah, sampai di akhir pertemuan, marilah kita akhiri dengan berdoa bersama. Adakah yang bersedia untuk memimpin berdoa teman-temannya? Saya, Bu. Ya baik, monggo silakan Mbak, boleh dipimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih ya Mbak sudah berani memimpin
berdoa teman-temannya. Nah, di sini pembelajaran sudah berakhir. Ibu akhiri. Terima kasih untuk perhatian teman-teman sekalian. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.